Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kita bersyukur kepada Allah setelah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Sejenak kita lanjutkan mengkaji satu ayat dari surat Al-Kahfi, tafsir surat Al-Kahfi ayat 98. Dan ini merupakan episode terakhir dari rangkaian peristiwa, terutama kisah yang berkaitan dengan Dzulqarnain. Sebagaimana sebelumnya saya sampaikan, suatu ketika orang-orang Yahudi dan juga sebagian kafir Quraisy itu menguji kenabian Rasulullah SAW. Maka mereka mengajukan 3 pertanyaan yang seandainya kalau itu diajukan kepada orang yang bukan nabi, sudah pasti tidak mungkin bisa menjawab. Nah, orang-orang Yahudi termasuk sebagian orang-orang kafir Quraisy ini mengajukan 3 pertanyaan untuk menguji keaslian, orisinilitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nabi beneran atau nabi KW? Pertanyaan yang pertama adalah tentang Ashabul Kahfi. Dijawab oleh Rasulullah. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang ruh, nyawa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tentang Dzulqarnain. Namun saat itu Rasulullah secara spontanitas mengatakan, insya Allah, bukan insya Allah, besok saya jawab ya, besok saya jawab. Namun apa yang terjadi setelah peristiwa itu, kurang lebih sekitar 15 hari tidak turun wahyu, sehingga menimbulkan kecurigaan dan keraguan orang-orang kafir Quraisy. Ini kok Rasulullah kelihatannya bohong, kelihatannya meragukan. Katanya besok dikasih jawaban, tapi sudah 15 hari belum kunjung ada jawaban. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah, kalau bikin janji jangan langsung ngomong besok iya, tapi hendaknya mengucapkan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Nabi Muhammad saja yang mengatakan ya besok itu ditegur oleh Allah, apalagi kita. Maka apabila kita membuat janji atau ketika kita mengiyakan sesuatu, sertakan kalimat insya. Bilang insya Allah. Besok jogging insya Allah, besok pit-pitan insya Allah. Jangan siap itu boleh, tapi harus disertai insya Allah. Ya, kalau kita besok masih hidup, kalau malam meninggal dunia kita punya hutang, maka ucapkan insya Allah. Setelah itu siap boleh, 86 boleh, 45 juga boleh, tapi dahulukan insya Allah. Nah, setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan dengan detail siapa Ashabul Kahfi sampai siapa Dzulqarnain yang disebutkan pada akhirnya ayat 98 ini. Setelah Dzulqarnain membangun sebuah dinding yang sangat kokoh di masanya, termasuk masih available sampai sekarang. Namun dalam benak Dzulqarnain tidak ada sedikit pun rasa mengakui bahwa semua itu adalah hasil jerih payah karyanya, melainkan beliau menisbatkan segala sesuatunya kepada Allah. Qala, Dzulqarnain mengatakan, hadza rahmatum mir rabbi. Semua ini hasil karyanya. Bayangkan, bukan hanya bangun satu komplek, bukan hanya satu kamar, bukan hanya satu rumah, tapi membangun, kalau sekarang mungkin benteng yang sangat kokoh, sangat canggih di masanya. Itu kan mengerahkan biayanya berapa?
tenaganya berapa, termasuk juga belum potensi-potensi lainnya. Tapi Zulkarnain sama sekali tidak menyandarkan semua itu karena ilmunya, karena kepintarannya, karena kehebatannya, karena jumlah pasukannya, melainkan beliau dengan rendah hati mengatakan semua itu adalah rahmat karunia Allah. Dan ternyata ini merupakan karakter orang-orang besar, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin muslim, pemimpin-pemimpin yang soleh, yang taat kepada Allah. Setiap mereka melakukan penaklukan, mereka bersujud kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Termasuk juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Sulaiman, sesaat setelah singgasana Bilqis itu tiba di hadapannya, beliau tidak jemawa atau menyombongkan diri, iku loh aku hebat, bisa memindahkan, bukan dengan teletransport, bukan dengan hologram, tapi betul-betul bentuk fisik, bangunan fisik yang semestinya istana Balqis, ya, bukan Ratu Boko pindah ke Borobudur, bukan, itu interpretasi lain. Walaupun ada bukti arkeolog atau ilmiah yang diriset oleh seorang kiai menunjukkan adanya kemiripan-kemiripan itu. Tapi kita bicara tafsir. Di dalam tafsir Al-Quran, para ulama ahli tafsir ini menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman saat itu posisinya di Palestina, bukan di Magelang, ya, di Palestina. Sedangkan Ratu Saba atau Bilqis itu bukan di Ratu Boko atau di Wonosobo, tapi di Yaman. Dalam waktu yang sangat singkat, bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, bahkan sekedipan mata, singgasana Balqis itu pindah dari Yaman sampai ke Palestina. Melihat kejadian yang luar biasa di depan mata itu, Nabi Sulaiman tidak menyombongkan diri, hebat nih, bisa memindahkan dalam waktu sekejap sesuatu yang mustahil. Tapi beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah karunia Tuhanku. Ini orang-orang hebat. Kebalikannya Qarun, Fir'aun atau pemimpin-pemimpin yang durhaka kepada Allah, setiap mereka berhasil melakukan sesuatu maka bertambah kesombongannya. Setiap mereka sukses melakukan sesuatu, semakin bertambah keangkuhannya. Qarun itu, kata Al-Quran, ketika harta bendanya tidak hanya 300 triliun ya, tapi lebih dari itu. La tanu'u bil usbati ulil quwah, sampai kuncinya saja, berangkasnya itu tidak mampu dipindahkan oleh 12 orang yang kuat-kuat di masa itu, atau mungkin saking banyaknya sampai tidak terhitung. Jadi dengan mengaudit orang itu kan masih bisa, masih ada nominalnya. Coba mengaudit hartanya Qarun, nggak bisa itu. Saking banyaknya, tidak ada yang mampu mengkalkulasi saking banyaknya. Maka ketika banyak orang yang mendamba-dambakan atau memuji Qarun, Qarun hebat, Qarun the best, Qarun luar biasa, hartanya banyak. Apa kata Qarun? Ya iyalah, saya gitu. Apa-apa saya. Kalau nggak ada saya nggak jadi. Itu mental Qarun. Orang yang mengakui sebuah keberhasilan karena jerih payahnya, karena usahanya, karena keringatnya, karena mungkin juga usaha kerja kerasnya, itu mental Qarun. Mentalnya orang yang beriman tidak. Hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Tuhanku. Keberhasilan, kesuksesan itu dari Allah, semua berasal dari Allah. Dan orang-orang hebat itu mengembalikan semuanya, segala sesuatunya kepada Allah. Sebagaimana Zulkarnain, keberhasilannya dinisbatkan kepada Allah. Walaupun dia yang berusaha, dia yang mengecor dengan tembaga,
Dia yang mengumpulkan pasukannya, tapi tetap tidak ada sama sekali menisbatkan keberhasilan itu pada dirinya, melainkan kepada Allah. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Tapi, nah ini yang harus kita garis bawahi. Zulkarnain itu diberikan kemampuan oleh Allah seperti seorang futurolog yang bisa memprediksi masa depan, yang bisa membaca peta masa depan. Segala sesuatu itu ada masanya. Sekarang masanya apa? FOMO, jogging, ya. Semua ada masanya. Zulkarnain ini tahu sehebat apapun benteng yang dia bangun ada masanya. Suatu saat pasti akan binasa. Maka Zulkarnain mengatakan, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila janji Allah itu sudah tiba, janji Allah sudah datang, maka benteng yang kokoh itu akan menjadi rapuh. Benteng yang kuat itu akan menjadi lemah. Artinya apa? Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Pada abad kedua, bukan abad kedua, abad ketujuh ya, atau tahun kedua kenabian. Nabi ketika di Madinah, tahun kedua Hijriah, maaf. Nabi ketika di Madinah, beliau itu terlihat panik. Kemudian beliau masuk ke dalam salah satu rumah istri beliau yang bernama Zainab binti Jahsy. Dan beliau mengatakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Celakalah, binasalah orang Arab. Ini ekspresi kepanikan atau ekspresi kekhawatiran. Binasalah orang Arab, binasalah orang Arab. Zainab binti Jahsy bertanya, memang ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah berlobang sebesar ini. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu menyatukan antara telunjuk dengan ibu jarinya. Segini, sebesar telur nih. Itu disampaikan Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Sekarang kayak apa lebarnya? Dan setiap hari makin lebar, makin besar, makin besar, makin besar, hingga pada akhirnya di antara tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Seperti apa bentuknya wallahu alam. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk salah satu makhluk ya, di antara makhluk Allah. Dia makhluk Allah, bukan kok muncul dengan sendirinya, diciptakan Allah. Sebagaimana yang ada di alam semesta ini semuanya ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj itu sebagai instrumen terjadinya hari kiamat. Jadi ada runtutannya. Sebelum terjadinya hari kiamat, keluarlah Dajjal, kemudian turunlah Nabi Isa. Nah, setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, peristiwa ini, kejadian ini disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih di Palestina yang sekarang terus-menerus bergejolak itu. Memang di sana hari kiamat itu terjadi. Maksudnya tanda-tanda hari kiamat itu di sana. Indonesia enggak diurus gitu. Indonesia sudah enggak diurus. Pokoknya perhatian Rasulullah terkait dengan asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu ya di Syam. Syam itu sekarang lebih ke Damaskus, Suriah. Kalau dulu Syam itu luas, kalau sekarang 5 negara, termasuk Lebanon, Jordan, begitu pula dengan Palestina. Peristiwa setelah terjadinya pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa, karena yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa, dan Dajjal itu pemimpinnya pasukan Yahudi. Maka orang-orang Yahudi berharap segera muncul Nabi Isa sebagai pahlawan, panglima bagi mereka. Sampai Imam Mahdi pun tidak sanggup mengalahkan Dajjal, karena Imam Mahdi bukan lawannya, apalagi cuma kita-kita, apalagi cuma manusia biasa. Imam Mahdi saja bukan tandingannya Nabi Isa, bukan tandingannya Dajjal. Dajjal itu hanya bisa dikalahkan oleh Nabi Isa. Maka Nabi Isa turun, dan ini harus kita imani. Tidak boleh kita ragukan, masa iya sudah nggak ada kok turun lagi, nggak boleh. Ini termasuk keimanan kita kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat bukan hanya iman tentang hancurnya alam semesta,
tetapi juga mengimani tanda-tanda atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Namanya asratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, namun tidak berhenti di situ. Ternyata ada musuh Nabi Isa yang tidak bisa dikalahkan. Dajjal yang tidak bisa dikalahkan itu dikalahkan oleh Nabi Isa, bahkan dibunuh oleh Nabi Isa. Tapi ternyata di belakang Dajjal itu ada Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu dikalahkan oleh Nabi Isa. Akhirnya apa? Nabi Isa dan umat Islam saat itu lari atau melarikan diri menuju Gunung Tursina dan membiarkan Ya'juj dan Ma'juj menguasai bumi. Karena memang Nabi Isa tahu kapasitasnya. Beliau tidak didesain untuk memerangi apalagi mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang bisa mengalahkan? Allah. Ketika sudah tiba waktunya, maka Allah yang akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Singkat cerita, binasanya Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan akhir dari tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu wa nufikha fis-sur. Kalau Bapak Ibu baca tafsir Ibnu Katsir, maka di situ jelaskan setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, bukan hanya mati, tapi Allah kirimkan hujan yang sangat lebat sehingga membanjiri bumi dan menghempaskan bangkai-bangkai bahkan mungkin jutaan atau lebih Ya'juj dan Ma'juj sampai ke lautan, hingga kemudian air kembali surut, Nabi Isa turun. Kehidupan Nabi Isa di bumi ini tidak lama. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi Isa kok turun lagi? Sekarang diangkat, bukan mati. Karena Quran yang mengatakan barrafa'ahullah, Allah yang mengangkat. Diangkat Nabi Isa, bukan disalib, bukan dibunuh, tapi diangkat. Dan nanti akan turun lagi. Kenapa Nabi Isa turun? Salah satu hikmahnya adalah Nabi Isa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Puasa Ramadan, umroh, haji, pokoknya semua syariat Nabi Muhammad. Sholat, Nabi Isa juga sholat. Tidak membawa syariat yang baru. Beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Isa wafat. Setelah itu sangkakala ditiup, alam semesta hancur. Artinya kita tidak akan pernah bisa menjumpai hari kiamat. Hari kiamat dalam prediksi kita masih sangat lama jika kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Oleh karena itu, meskipun hari kiamat kita anggap masih lama, tapi bagi Allah itu amat sangat dekat. Iqtarabatis sa'ah, sangat-sangat dekat. Kita beranggapan masih lama, tapi kata Allah sangat-sangat dekat, sebentar lagi tiba. Tinggal kita bagaimana menyiapkan iman, ilmu, termasuk membentengi diri kita. Salah satunya adalah dengan mengamalkan surat Al-Kahfi pada nanti malam atau besok hari Jumat. Baca Al-Kahfi, karena surat Al-Kahfi itu di antara fadilahnya adalah bisa menyelamatkan, melindungi, menjaga iman seseorang dari pengaruh atau fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua beserta keluarga kita dan menjaga keimanan serta keistiqomahan kita. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.